Selamat pagi saudara kasih. Saya sangat senang menyapa saudara dan seperti biasa saya sampaikan renungan singkat pagi ini sebelum berbagai aktivitas dan tanggung jawab kita dilakukan. Temanya menjadi sahabat setia dan teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 12 berbunyi demikian. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Saudara yang kasih, dalam perjalanan iman kita dinasihati supaya kita teguh di dalamnya. Tidak gampang dikalahkan oleh kesulitan, tidak gampang hanyut oleh tipu daya iblis dan tipu daya dunia. Kita harus teguh dalam perjalanan iman. Dan salah satu yang sangat menarik untuk dipikirkan dan dipraktekkan adalah kita perlu hidup bersahabat dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Yang luar biasa dalam kisah ini adalah seorang sahabat Petrus yang bernama Silvanus. Dan Silvanus itu saudara adalah nama lengkap dari Silas. Jadi Silas itu adalah nama panggilan atau nickname, lalu Silvanus itu adalah nama lengkap. Dan saudaraku, Silvanus atau Silas itu adalah orang yang luar biasa, yang punya komitmen terhadap pemberitaan Injil dan terhadap pelayanan. Karena itu dia ingin bisa mengabdikan, menjadi sahabat bagi orang-orang yang memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul kita membaca bahwa Silas atau Silvanus itu adalah menjadi orang yang mendampingi Paulus dalam perjalanan yang luar biasa. Dia adalah orang yang diutus dari Yerusalem ke Antiokhia. Di sana, dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 sampai ayat 34. Bahkan setelah Paulus tinggalkan Antiokhia, dia masih tinggal di sana. Dia adalah orang yang luar biasa, yang punya hati dan dedikasi untuk pekerjaan Tuhan. Sekaligus orang yang selalu ingin menjadi abdi bagi hamba Tuhan yang melayani. Dalam Kisah Para Rasul, saudara, kita melihat Silas atau Silvanus itu sangat berdedikasi. Dia menyertai perjalanan Paulus. Dalam pasal 15 sampai pasal 12, dia menjadi teman Paulus yang luar biasa. Sesudah Paulus berpisah dengan Barnabas, lalu dia menemani Paulus ke Makedonia, tempat yang tidak mudah, pelayanan yang sangat berat, ke Tesalonika, Filipi, Berea, dan kemudian setelah itu kisahnya agak terputus, tidak jelas, tapi kemudian dalam Kisah Rasul 18 ayat 5 dikatakan di sana dia kembali ke Antiokhia bersama seorang bernama Timotius. Saudaraku, itu orang luar biasa, orang yang memberikan dedikasi kepada pekerjaan Tuhan. Yang luar biasa adalah bahwa ternyata juga dia bukan hanya sahabat Paulus, tapi dia adalah sahabat Petrus dalam teks yang kita baca. Para ahli percaya bahwa yang menulis surat Petrus itu adalah Silvanus atau Silas itu. Sangat menarik menurut para ahli karena Petrus itu orang Galilea. Orang Galilea itu orang daerah pinggiran yang tidak terkenal. Orang-orangnya tidak terdidik. Bahasanya bahasa kampungan. Tapi yang menarik, surat ini ditulis dalam bahasa Yunani yang sangat baik. Dan mereka percaya itu karena Silas atau Silvanus yang melakukannya. Petrus mempercayakan pelayanan penulisan itu kepada Silvanus. Dan kemudian karena itu tulisan itu sangat luar biasa dan Petrus kemudian mengatakan bahwa Silvanus adalah seorang sahabat yang bisa dipercaya, yang memberikan dedikasinya dan menulis surat bagi Petrus untuk jemaat yang dikirim surat itu. Luar biasa, ini adalah sahabat yang sungguh-sungguh bisa memberikan dedikasinya kepada pelayanan, kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Tidak peduli apa kepada Paulus, tidak peduli apa kepada Petrus. Siapapun yang melayani, dia rindu menjadi sahabat dan menjadi penolong, teman yang luar biasa. Saudaraku, siapapun kita adalah sangat baik kalau kita selalu punya hati untuk senang berbuat sesuatu, untuk senang menolong, untuk bisa menjadi sahabat, menghargai orang lain, sama seperti Silvanus atau Silas itu. Dalam situasi apapun, dia mau ambil bagian dalam pelayanan. Bekerja dengan siapapun, dia dengan senang hati melakukannya. Dan itu terjadi karena dia adalah orang yang jujur dan orang yang rendah hati. Jujur dan rendah hati itu menjadi kunci. Kita bisa menjadi sahabat dan saudara bagi orang lain. Bagaimana dengan kita?
Mari kita menjadi orang-orang yang selalu bisa menjadi sahabat kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami bisa mendengar dan belajar dari Silvanus atau Silas yang punya hati untuk melayani, yang selalu bisa menjadi sahabat baik bagi Paulus, baik bagi Petrus. Orang yang selalu menghargai sesama dengan segala ketulusan dan kesungguhan. Kami rindu juga bahwa kami semua menjadi orang-orang yang selalu senang berinteraksi, bergaul, menjadi sahabat bagi orang lain, demi kebaikan, demi kehidupan. Berkat Tuhan kami mohon bagi gereja Tuhan, berkat Tuhan kami mohon bagi kami semua yang mendengarkan renungan ini. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.